Hai Bibdu Lovers, Tuesday Exclusive Interview kali ini Bibdu akan menghadirkan sosok Caroline Gunawan atau lebih dikenal dengan sebutan Alena Wu. Kehadiran Alena Wu kali ini berkaitan dengan perayaan Imlek tahun ini yang memiliki simbol kerbau logam. Yuk disimak videonya. Cantik, menarik, dan menawan, itu hal pertama yang terlihat dari sosok Alena Wu. Penyanyi berdarah Tionghoa itu tentu saja merayakan Imlek. Sejak kecil, Alena diajarkan makna Imlek oleh orang tuanya. Imlek buat aku, satu keluarga, yang kedua menabung. Dua itu. Keluarga karena setiap acara Imlek waktu kecil ya mas, waktu kecil itu memori saya cuman seneng banget karena bisa ketemu Mak Engkong, karena aku sayang banget sama Mak Engkong. Terus ketemu sepupu-sepupu yang cowok semua dan selalu heboh gitu, selalu menyenangkan sekali, dan makan-makan. Jadi hari Imlek tuh hari yang sangat-sangat menyenangkan. Lalu kalau dapat angpau itu nggak pernah dipakai, pasti langsung ditabung. Jadi aku inget banget itu ajaran papa mama yang paling penting pas Imlek adalah menabung. Jadi nggak pernah sekalipun buka angpau lalu dipakai buat beli apa-apa. Jadi lalu ditabung. Hampir setiap datangnya Imlek, Alena laris manis di panggung hiburan. Selain memiliki wajah oriental, ia pun fasih menyanyikan lagu-lagu khas Imlek. Dan pas udah gede, aku tuh pasti kerja dan ada job kalau pas Imlek. Dan papa mama nggak pernah protes karena kita keluarga yang sering banget ketemu. Jadi setiap tahun tuh bisa ketemu berapa kali meskipun beda kota. Dan ketemu tuh pasti yang very intimate, very dekat gitu. Dan kita komunikasinya intens sekali. Jadi nggak harus Imlek harus pulang, harus nolak job, enggak, malah papa mama seneng kalau aku dapat penghasilan gitu kalau pas Imlek. Lalu jadi Imlek buat aku itu keluarga sama menabung. Salah satu tradisi Imlek adalah bagi-bagi angpau. Namun, ada yang menarik dari tradisi angpau di keluarga Alena Wu. Keponakan. Lumayan banyak. Kalau ke anak enggak. Karena papa mama dulu juga nggak kasih angpau kalau ke anak. Aku kasihnya ke anak-anak sepupu dan anak-anak adik-adik. Gak ada budget sih selama ini, juga lupa juga tahun lalu kasihnya berapa ya per anak. Terus kadang-kadang kita bedain gitu, yang koko, yang lebih gede biasanya lebih banyak gitu, yang kecil lebih kecil. Dan keluarga aku angpau tuh bener-bener kayak syarat gitu mas, jadi nggak yang harus berapa banyak gitu, cuman tradisi aja gitu untuk mempertahankan tradisi. Kan biasanya ada ya yang ngasih angpau tuh juta-juta atau harus minimal misalnya berapa 500.000 atau kalau keluarga aku nggak, bener-bener aku masih kecil tuh bisa terimanya cuman 10.000 gitu. Jadi angpau tuh bener-bener tradisi. Kan kita harus datang yang sebenarnya ya, nggak kayak sekarang. Kalau dulu nggak, kalau di Malang ya bener-bener kita harus ke rumah oma ini atau ke engkong ini atau ke tante ini harus begini, harus pai-pai gitu. Harus pai-pai, harus hormat baru dapat angpau. Tak pernah dapat angpau dari orang tua, Alena Wu meneruskan tradisi tersebut. Orang tua ternyata mengajarkan sisi lain dari pemberian angpau. Bukan hanya sekedar memberi, namun ada makna di balik itu. Nggak ngerti. Cuman melanjutkan papa mama. Karena papa mama tuh begitu. Aku juga udah gede baru sadar loh. Kamu tuh dikasih ya sama papa mama gitu. Pas ketemu temen gitu dapat angpau dari papa mamanya, aku bingung. Karena aku sama adik-adik tuh nggak pernah dapat dari papa mama. Dan kayaknya begini, karena di keluargaku itu diajarin kita nggak pernah boleh minta-minta uang. Jadi sama siapapun. Jadi kalau dikasih angpau ya udah gitu. Tapi nggak boleh misalnya ke ini terus, kong angpaunya mana, itu bener-bener tetot. Terus sama orang tua apalagi kan, papa mama tuh udah ngajarin orang tua udah memberi kita semuanya. Jadi nggak boleh minta-minta gitu loh sama papa mama. Memang kita kayaknya 4 anak itu jarang minta-minta apa-apa sama papa mama. Zaman dahulu juga kayaknya lebih kebutuhan lebih sedikit ya mas, untuk perlu ini perlu itu. Kayaknya enggak gitu pak. Yang penting udah ada cukup barang buat sekolah, kayaknya nggak beli yang aneh-aneh. Jadi nggak pernah minta-minta sama papa mama.
Kenangan Imlek selalu membekas di hati Alena. Namun tahun ini ia pun merasa sedih, tak lagi bisa merayakan Imlek seperti biasa. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak perubahan. Meski demikian, semangat Imlek tahun ini akan tetap ada di setiap langkah Alena Wu dan tentunya masyarakat yang berusaha melewati masa-masa sulit pandemi ini. Aku Imlek ini sama sekali nggak pergi ke rumah saudara karena takut. Takut kalau tiba-tiba ada yang dari keluarga aku yang OTG, atau malah dari keluarga saudaraku yang OTG terus kena di kita gitu. Jadi padahal berapa bulan lalu tuh kita udah sempet saling main di rumah adek ya Mas. Jadi dia kesini juga, saya juga kesana karena kita sama-sama punya anak. Jadi udah nggak kemana-mana, paling nggak bisa ketemu saudara, main bareng tuh seneng banget gitu. Tapi lately pandemik makin parah, itu nggak berani. Jadi Imlek ini nggak pergi ke rumah saudara juga, cuman plan di rumah, bikin syabu-syabu sama barbeque aja. Aneh sih rasanya ya, sepi banget gitu di rumah, cuman sama anak. Terus yang kecil belum ngerti lagi, si AJ kan masih kecil banget, anakku yang bontot umur 3. Coba kita barbeque, dia juga nggak ngerti, kali lari-lari.